Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Hasan Harahap, NIM 2210200014. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum, dan prodi saya yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Dosen pengampu Bapak Dr. Habibie M. Hum. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konklusi bagian sosiologi hukum. Nah, pengertian sosiologi hukum secara etimologi yaitu dalam bahasa Inggris sociology, dan dalam bahasa Belanda sociologius, dan dalam bahasa Latin socius atau kawan, dari kata Yunani logos atau sama dengan pengetahuan. Ilmu masyarakat hidup manusia bermasyarakat. Orang yang dianggap bapak sosiologi modern pada abad 18 adalah Auguste Comte, yang mengembangkan teori modern tentang masyarakat di samping pencipta istilah sosiologi. Nah, tugas sosiologi itu mempelajari manusia dalam masyarakatnya. Sosiologi tidak selalu menaruh tekanan pada perorangan, melainkan pada bekerja dengan pengertian keseluruhan, seperti grup, keluarga, dan sebagainya. Dengan ciri-ciri masing-masing, satu, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang dari Italia yang bernama Angelotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada akhirnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Yang kedua itu ada beberapa pengertian sosiologi hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, yang pertama itu dikemukakan oleh Sajipto Raharjo. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakatnya. Dan pendapat dari filsafat yang kedua itu ada Donald Black. Dia mengatakan sosiologi hukum menurutnya adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu manfaat mempelajari sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosiologi yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Nah, sosiologi hukum memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana ilmu sosial. Maka dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan tentunya akan membawa manfaat tersendiri terkait dengan apa yang ingin dipahami dan kita pelajari. Adapun beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dalam mempelajari sosiologi hukum, yang pertama itu hasil dari kajian sosiologi hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu mampu mengkonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang tersaji dalam kajian-kajian teori sosiologi hukum. Nah, yang ketiga itu memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan antara sosiologi hukum. Nah, yang keempat itu mengetahui efektivitas hukum yang diakui, dianut maupun berlaku dalam masyarakat. Nah, yang terakhir itu memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat. Tentunya manfaat yang akan didapatkan tidak serta-merta datang dengan sendirinya, melainkan penggiat sosiologi hukum juga harus terus menggali dan mengembangkan berbagai sumber yang ada. Nah, objek dan masuk materi selanjutnya itu objek atau ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Dalam masyarakat terdapat konstruksi hukum yang terjalin dan kebiasaan hingga terstruktur menjadi hukum tertulis dengan kesepakatan bahwa konsensus menjadi kekuatan kepercayaan antara individu. Hukum sendiri berdiri pada tatanan struktural di mana keteraturan atau keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat tanpa harus menunggu konsensus
bersama dari individu. Maka sering disebut hukum memiliki unsur pemaksa. Ketika kedua disiplin ilmu, sosiologi dan hukum dipertemukan, maka harus ada bersamaan wilayah bersama untuk saling mengisi. Sosiologi tidak bisa memaksa hukum untuk melepaskan struktural dan mengikut alur berbagai berpikir masyarakat. Demikian pula sebaliknya, hukum yang sangat mengikat dan memaksa tidak kemudian mereduksi sosiologi untuk menciptakan pola pendekatan masyarakat yang oportunis. Nah, dari uraian yang saya sampaikan, objek dari kajian sosiologi hukum yang ada tiga objek mencakup. Yang pertama itu satu, masyarakat, yang kedua lembaga, yang ketiga integrasi. Masyarakat sebagai akumulasi individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama. Bila mana kemudian sosiologi beranggapan bahwa masyarakat yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum, sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat dan kembali berpulang pada masyarakat. Dilihat dari kacamata kita sendiri, maka sosiologi hukum hanya akan memberikan keadaan kualitas dan kuantitas objeknya sebagaimana apa adanya. Mempertanyakan apakah kualitas tertentu ada atau tak ada dalam objek yang tengah diteliti itu, dan kalau ada berapa besarnya kuantitasnya itu, dan kalau ada berapa besar kuantitasnya itu. Nah, sesungguhnya sosiologi hukum berusaha juga menyelidiki pola-pola dan simbol-simbol hukum yang bermakna, hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam satu masa tertentu, dan berusaha membangun simbol-simbol itu berdasarkan sistematika, dan dengan demikian perlu juga kiranya mengetahui apa saja yang disimbolkan, yang berarti berupaya mengamati kembali segala sesuatu yang mereka nyatakan dan menganalisa sesuatu yang mereka sembunyikan. Inilah tugas sosiologi hukum. Selain itu, kriterianya yang digunakan mengabstrakkan makna-makna simbol yang normatif yang lepas sepenuhnya dari kenyataannya hukum, maupun asas-asas yang mengilhami tersusunnya suatu sistem bersifat khusus. Dari makna yang dibangun oleh ilmu hukum tidak akan dapat diselenggarakan kecuali dengan dukungan sosiologi hukum. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari ruang lingkup sosiologi hukum dan kajian sosiologi hukumnya yaitu sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sederhananya, ia melihat bagaimana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat dan sebaliknya bagaimana masyarakat membentuk hukum, dan ruang lingkupnya mencakup dasar sosial hukum, bagaimana nilai-nilai norma dan kondisi sosial masyarakat menjadi dasar terciptanya hukum. Dan kedua, dampak hukum pada masyarakat, bagaimana hukum membentuk perilaku, sikap, dan struktur sosial masyarakat. Dan yang ketiga, proses pembentukan hukum, bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi proses perbuatan dan perubahan hukum. Nah, contohnya yaitu hukum larangan korupsi. Hukum larangan korupsi ini muncul karena adanya nilai-nilai moral masyarakat yang menolak tindakan korupsi. Dan yang kedua itu ada hukum perkawinan. Hukum perkawinan ini berubah seiring dengan perubahan pandangan masyarakat tentang keluarga dan gender. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi saya, yaitu pengertian dari ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Jika ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.